Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Deviana dari kelas A Prodi Peternakan dengan NIM 12180121127. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk materi kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri, dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Pancasila sendiri merupakan landasan utama pendidikan bagi karakter bangsa. Kemudian sebagai sebuah landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan maupun sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pancasila sendiri dijadikan sebagai pedoman dan juga landasan dalam melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupan, namun sekaligus menjadi tujuan hidup berbangsa dan juga bernegara, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Kemudian dalam setiap sila-sila Pancasila itu memiliki penjelasan ataupun makna-makna yang berbeda. Contohnya misalnya dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menjelaskan bahwa setiap bangsa Indonesia ini percaya dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang sudah dianut masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kemanusiaan yang adil dan beradab ini menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga gemar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, dan juga di sini kita atau bangsa Indonesia itu dituntut untuk berani membela kebenaran dan juga keadilan. Contohnya misal dalam kehidupan sehari-hari juga kita sebagai manusia atau bangsa Indonesia itu harus berteman dengan semua orang tanpa memandang unsur-unsur tertentu. Kemudian dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki maksud manusia Indonesia ini mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan juga kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian dilanjutkan di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti di sini masyarakat Indonesia itu mampu menghargai dan juga menjunjung tinggi setiap hasil dari permusyawaratan. Oleh karena itu, semua pihak ataupun kita sebagai bangsa negara Indonesia itu harus mau menerima keputusan yang diambil secara bermusyawarah dan juga harus mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, manusia menyadari bahwa hak dan kewajiban kita sebagai manusia ataupun sebagai bangsa negara di Indonesia itu berkedudukan sama. Dengan hal itu maka akan tercipta sebuah keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjunjung tinggi nilai gotong royong. Contohnya kita saling membantu antara satu sama lain. Kemudian mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara? Hal ini terjadi karena Pancasila itu merupakan filosofis atau filsafat negara Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara, karena Pancasila sendiri merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya dalam norma-norma yang ada di dalam Pancasila ini harus atau wajib kita lakukan. Apabila kita melanggar salah satu norma tersebut, maka kita akan
atau wajib dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan sesuatu yang kita langgar tersebut. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.